24 prinsip miliarder yang dicerahkan. Seperti seekor lebah pada waktu dia mau mencari madu, tanpa disadarin ketika dia sampai di bunga dan kemudian bunga tadi diambil madunya, lebah tadi menyebarkan serbuk sari dari bunga-bunga tadi yang membuat bunga tadi menjadi buah. Demikian juga orang yang kaya yang dicerahkan. Dia tujuan utamanya persis seperti lebah untuk mencari sari madunya. Efek sampingnya ternyata dia membuat kebun buah yang begitu indahnya. Orang yang kaya juga mau mencari kekayaannya. Tujuannya adalah mencari uang. Tapi dalam waktu dia mencari uang, ternyata dia mencerahkan dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Membuat orang yang lain jadi lebih bersemangat. Membuat jadi orang lain menjadi lebih kaya. Membuat orang lain hidupnya jadi lebih mudah, lebih sehat, lebih bahagia. Prinsip yang pertama, orang kaya yang dicerahkan selalu mempunyai nilai tambah. Apa maksudnya nilai tambah? Maksudnya adalah begini. Ketika Anda hidup, hidup adalah nilai tambah. Ketika semua orang hidup, hidup adalah nilai standar. Demikian juga ketika kita jujur, jujur adalah nilai tambah. Tapi ketika semua orang jujur, jujur adalah nilai standar. Dalam hidup kita harus mempunyai nilai tambah dibanding orang lain. Kita harus membuat nilai tambah dari sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Zaman dulu Nabi Abraham dan Nabi Ibrahim, pada waktu dia membuat nilai tambah, sehingga satu gandum menjadi ribuan gandum, dua domba menjadi puluhan atau bahkan ratusan domba. Dia membuat dari tidak ada menjadi ada. Nah, orang-orang yang kaya, dia tahu bahwa dia mempunyai nilai tambah dalam hidup ini. Dia membuat servis yang bagus dalam bengkelnya. Dia membuat harganya lebih murah sehingga orang mendapatkan keuntungan pada waktu datang di tempatnya dia. Atau rumah makan dengan rasa yang enak, bergizi dan sehat. Apapun di dalam hidup ini kita harus membuat nilai tambah. Dan nilai tambah ini, ketika ada nilai tambah, kita akan jadi kaya. Seperti definisi uang itu sendiri. Uang adalah definisinya alat tukar nilai tambah. Ketika kita mau mendapatkan uang yang banyak, kita harus selalu tanya, apa nilai tambah kita? Kalau kita berhasil membuat nilai tambah yang lebih banyak dibanding orang yang lain, maka uang akan mengejar kita. Seperti contoh ketika saya pribadi, Tung Desem Waringin, meluncurkan buku Financial Revolution. Saya membuat nilai tambah. Ketika saya percaya bahwa dalam hidup ini adalah membuat nilai tambah dan uang adalah alat tukar nilai tambah, buku Financial Revolution saya mempunyai nilai tambah. Selain materinya bagus, tapi ada 2 CD audio tambahan yang tidak ada di buku yang lain di seluruh dunia. 2 CD audio. Satu adalah Financial Revolution, yang kedua adalah Sales Magic. Bagaimana menjual sepotong roti tawar dengan harga 300 juta dan orang masih berebut. CD audionya bisa saya jual. Tapi tidak, saya tambahkan secara gratis di dalam bukunya. Dan itu membuat buku saya menjadi bestseller rekor muri karena saya fokus kepada satu hal. Ketika saya membuat nilai tambah tanpa merugikan saya, dengan setulus hati saya berikan 2 CD audio tadi, mendadak buku saya laku 10.511 buku hanya di hari pertama secara eceran. Kembali lagi, apabila kita kepingin kaya, selalu tanya, apa nilai tambah saya? Prinsip yang kedua, menjadi miliarder yang dicerahkan adalah menggunakan faktor kali. Yang dimaksud faktor kali adalah sesuatu hal yang sekali kita sentuh akan berefek multiplier. Entah itu yayasan, entah itu orang, entah itu perusahaan, entah itu negara, entah itu teknologi, entah itu mass media. Yang sekali kita sentuh akan membuat nilai tambah kita mendadak berefek multiplier kepada banyak orang sekaligus seketika. Contohnya, orang yang kaya dia mempunyai nilai tambah kemudian dia menggunakan faktor kali. Orang biasa mempunyai nilai tambah dia lupa faktor kali. Contohnya, ada orang yang mempunyai bengkel, dia membuat bengkelnya demikian bagusnya sehingga dia servisnya bagus, cepat, bersih dan murah. Itu adalah nilai tambah yang luar biasa. Akibatnya bengkelnya rame. Dia lupa faktor kali. Ketika begitu banyaknya pelanggan yang datang, dia tidak bisa tangani lagi dengan baik. Dia hanya mempunyai kapasitas tertentu. Bisakah dia kaya? Ya, dia bisa kaya. Kaya sekali? Tidak.
Orang-orang yang kaya sekali dia menggunakan faktor nilai tambah dan faktor kali. Misalnya bengkel tadi, dia menggunakan karyawan tambahan, dia memperluas bengkelnya, dia menggunakan teknologi sehingga dia bisa melayani dengan sangat-sangat lebih cepat dan lebih baik lagi. Kemudian dia juga membuka cabang. Kemudian dia menjual franchise, itu adalah faktor kali. Kemudian faktor kali berikutnya ketika franchise-nya jaya dan dia omsetnya begitu besarnya, kemudian dia go public. Sehingga banyak sekali orang yang bisa mendapatkan keuntungan atau nilai tambah dari saham perusahaannya dia. Itu adalah dia membuat faktor kali, akibatnya dia sangat kaya, lebih kaya daripada satu orang yang mempunyai bengkel satu. Namun harus hati-hati. Orang yang celaka di dalam hidup, mereka tidak mempunyai nilai tambah dan mereka tidak mempunyai faktor kali. Misalnya mereka bekerja sehari-hari terus bekerja, hanya bekerja biasa saja, yang mereka bisa fungsinya digantikan oleh orang lain, otomatis dia tidak mempunyai nilai tambah karena bisa digantikan oleh orang lain. Kalau dia tidak bisa digantikan oleh orang lain di dalam pekerjaannya, otomatis sebetulnya dia sudah mempunyai nilai tambah yang lebih dibanding orang lain. Ketika dia bisa digantikan dengan mudah oleh siapapun dalam pekerjaannya, dan misalnya seperti orang bukakan pintu dan dia hanya membukakan pintu saja, pekerjaan ini bisa digantikan oleh siapapun yang masih hidup dan normal. Jadi dia tidak punya nilai tambah. Dan kemudian dia juga tidak punya faktor kali karena dia hanya melayani satu orang atau satu perusahaan saja. Akibatnya dia hidupnya akan biasa-biasa saja. Nah, orang yang pembawa bencana itu adalah orang yang lupa nilai tambah, dia sibuk mengalihkan. Seperti orang yang membeli satu perusahaan, kemudian direkayasa secara keuangan, kemudian sahamnya digoreng naik, dijual kepada banyak orang, seolah-olah orang lain mempunyai nilai tambah dan mendapatkan nilai tambah dari perusahaan tadi. Tapi ternyata dalam beberapa saat perusahaannya hancur, bahkan jadi kosong, jadi nol. Karena dia jual lagi semua sahamnya, dia dapat uang yang banyak. Betul, dia bisa kaya dengan cara seperti itu. Tapi orang ini adalah pembawa bencana, dia bukan jutawan yang dicerahkan. Sekali lagi saya tekankan di sini, orang-orang yang sangat kaya, dia mempunyai nilai tambah, dan dia kalikan. Sehingga orang banyak bisa merasakan nilai tambahnya. Prinsip yang ketiga dari jutawan yang dicerahkan. Peluang ada di mana-mana. Saya ulangi, saya garis bawain, peluang ada di mana-mana. Apapun yang kita lihat, sebetulnya sudah menghasilkan uang bagi seseorang yang lain, ataupun bisa menghasilkan uang bagi orang lain, ataupun bagi kita. Contoh, apa yang kita lihat sekarang? Kalau misalnya kita lihat, ada wallpaper, sudah pasti wallpaper tadi, ada orang yang mendapatkan uang karena wallpaper tadi. Kemudian kita melihat lantai juga menghasilkan uang untuk orang yang membuat lantai dan memasang lantai. Kita lihat rambutnya, rambut juga sama, rambut menghasilkan uang untuk orang yang jualan sampo, untuk salonnya. Nah, kita harus selalu sadar bahwa apapun yang kita lihat bisa menghasilkan uang. Peluang ada di mana-mana. Begitu banyaknya orang, begitu bangun sampai tidur, kemudian dia ngomong, saya tidak menemukan peluang, dalam hidup ini tidak ada peluang. Sebetulnya salah. Karena yang benar adalah peluang ada di mana-mana. Jadi pertanyaan saya, dalam prinsip yang ketiga ini, apa peluang yang Anda lihat hari ini? Tes, buka mata Anda, buka pikiran. Peluang tidak dilihat dengan mata, tapi peluang dilihat dengan pikiran kita. Pikirkan, bahwa benar tidak, bahwa apapun yang kita lihat, sebetulnya itu adalah peluang untuk membuat uang. Prinsip yang keempat. Be, do, and have. Banyak sekali orang kepingin langsung kaya, pengen have, pengen mempunyai. Percaya tidak, kalau dia bukan be and do untuk menjadi have, tidak menjadi dulu, melakukan dan baru kaya, dia langsung kaya. Kalau dia secara mental dan mindset serta tingkah lakunya, habitnya, atau do-nya adalah orang miskin, maka dia akan miskin. Mari kita kasih contoh. Mike Tyson. Seumur hidupnya dia membuat uang 300 juta US, tepatnya adalah 312 juta US, atau 3.000 miliar. 3.000 miliar rupiah. Ternyata baru umur 40 tahun, Mike Tyson sudah menyatakan bangkrut dan masih utang 35 juta US, atau 350 miliar. Dia bisa have, tapi kalau dia do-nya, atau action, atau habitnya, masih habitnya orang miskin, dan B-nya, dalam arti dia mindset-nya, dia tidak menjadi orang kaya, dan kebiasaannya adalah kebiasaan orang miskin, maka dia akan jadi miskin. Orang-orang yang kaya dan dicerahkan, dia tahu persis bahwa dia harus menjadi kaya dulu di dalam pikirannya dia, di dalam sikapnya sehari-hari, dalam tindakannya sehari-hari, baru dia benar-benar memiliki kekayaan tadi.
Sikap-sikap apa yang membuat kita menjadi kaya? Tindakan-tindakan kita apa yang menjadi kita kaya? Kita harus terus belajar. Banyak sekali. B yang menjadi kaya. Itu adalah kita terus mau membuat nilai tambah tadi. Dan kemudian habit orang kaya, dia selalu melakukan satu yang namanya investasi di tempat yang tepat. Bukannya konsumsi di tempat yang salah. Dengan dia punya prinsip bahwa dia menunda kesenangan dan akhirnya nanti senang sekali. Dan dia melakukan aset alokasi digulung, ditambahin lagi. Dengan do seperti ini, berapapun income Anda sekarang, kalau Anda terus menyisihkan, dalam sekian tahun kemudian Anda akan pasti jadi kaya. Tapi berapapun income Anda hari ini, ketika Anda konsumsi lebih daripada yang Anda dapatkan, dan terus, pasti Anda akan akhirnya miskin. Sekali lagi, B, jadilah mempunyai sikap dan watak, cara berpikir orang-orang yang kaya. Kemudian lakukan tindakan-tindakan dan lakukan juga kebiasaan-kebiasaan orang menjadi kaya. Baru kita bisa memiliki kekayaan tadi dengan aman dan terus berkembang. Prinsip kelima dari jutawan yang dicerahkan atau multimiliarder yang dicerahkan. Maksud saya jutawan di sini selalu adalah jutawan dalam US dollar atau pound sterling. Kalau miliarder boleh, miliarder dalam rupiah ataupun pound sterling juga boleh. Prinsip yang kelima adalah belajar, bukannya menyalahkan. Orang-orang yang miskin ketika terjadi sesuatu hal di dalam hidupnya dia sibuk BEJ, blame. Dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan lingkungannya, dia menyalahkan negara, dia menyalahkan presidennya, dia menyalahkan orang tuanya bahkan menyalahkan engkongnya. Karena dilahirkan miskin, makanya dia sekarang merasa sebagai turunan orang miskin. Atau menyalahkan pendidikannya, menyalahkan umurnya, menyalahkan bahwa dia merasa tidak ada peluang. Dia selalu menyalahkan. Blame, excuse. Dan kemudian dia blame, excuse, and justify. Blame tadi menyalahkan, excuse-nya beralasan. Oh, saya masih muda, saya masih belum belajar, saya masih kurang pengalaman, saya masih muda. Ini yang menyedihkan. Orang-orang yang blame, excuse, and justify, dia seringkali adalah yang dikatakan adalah kebenaran. Tapi kebenarannya saya tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak ada manfaatnya. Satu-satunya manfaatnya adalah untuk menghentikan dia untuk menjadi kaya. Menghentikan dia untuk take action menjadi lebih baik. Menghentikan dia untuk belajar menjadi lebih baik. Nah, kemudian justify, dia menghakimi. Ketika ada orang lain lebih sukses dibanding dia bilang, oh terang saja, tidak heran. Saya sudah layak dan sepantasnya. Mesti ya wae, ya ngono. Dia selalu membenarkan orang lain lebih sukses tanpa dia mau belajar. Ketika ada orang kaya, dia selalu ngomong, ya terang aja dia kaya, dia anaknya orang kaya. Sekolah di luar negeri, bahasa Inggris lancar. Kenalan anak menteri dimodalin BMW. Ya terang aja dia sekarang dalam sukses usahanya. Pertanyaan saya, ada tidak anaknya orang miskin yang sukses dan kaya? Jawabannya selalu ada. Tapi ketika orang terbiasa menjustify, membenarkan orang lain lebih hebat daripada dia, maka dia akan ngomong bagaimana? Oh terang saja, itu anaknya orang miskin toh. Saya tahu kenapa kok dia kaya. Ya karena dia daya juangnya kuat. Ya terang aja, anaknya orang miskin yang daya juangnya kuat. Ketika kita tanya, lah kamu kenapa? Lah saya anaknya orang menengah sih, makanya daya juangnya menengah. Lihat cara berpikirnya. Ketika orang tidak berhasil, dia akan selalu tell story. Menceritakan sesuatu hal yang kalau tidak blame, excuse, atau justify. Nah, prinsip jutawan yang dicerahkan di sini, atau jutawan dalam US dollar yang mencerahkan tadi dan dicerahkan tadi, adalah selalu belajar, bukan menyalahkan. Ketika dia belum berhasil, dia selalu tanya, apa yang harus saya pelajarin karena atau dari kejadian ini yang akan membuat saya jadi lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat, lebih kaya, lebih langsing, lebih harmonis, lebih tahan lama, lebih apapun. Sehingga kita akan maju selangkah lebih baik dibanding orang yang menyalahkan. Pertanyaan saya, sudah belajarkah apa Anda hari ini? Belajar apa yang membuat Anda menjadi lebih baik? Selalu tanya ini setiap hari. Sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan beri arti yang membuat kita menjadi lebih baik. Prinsip ke-6, miliarder yang dicerahkan dan mencerahkan. Alam semesta itu berlimpah. Tidak ada kekurangan kecuali di dalam pikiran kita sendiri. Apa maksudnya? Seperti di kitab suci, baik agama Kristen ataupun agama Islam. Di sana disebutkan bahwa ketika Nabi Abraham dan Nabi Ibrahim mau mengorbankan salah satu anaknya dan diganti domba oleh Tuhan pada waktu itu, disebutkan bahwa mulai hari ini engkau dan anak cucu kamu akan hidup berkelimpahan. That is true. Itu adalah kebenaran. Alam semesta begitu berlimpahnya, begitu luar biasanya.
laut begitu banyak ikannya, hutan-hutan, matahari berlimpah. Tidak ada kekurangan kecuali dalam pikiran kita sendiri. Banyak sekali orang merasa kekurangan energi. Minyak habis. Coba lihat di sekitar kita. Sekarang teknologi dengan pikiran kita. Ketika ditemukan teknologi tenaga surya yang makin hari makin murah. Dan kemudian juga teknologi bahan bakar dengan menggunakan air H2 ditambah O gitu ya. Dan kemudian yang terjadi adalah sisa pembuangannya adalah H2O, pembuangannya adalah air. Begitu berlimpahnya tenaga yang ada di sekitar kita dan alam semesta yang begitu berkelimpahan. Sekali lagi, yang membatasi hanya pikiran kita sendiri. Dikatakan oleh rekan saya yang sangat-sangat kaya, Robert Kiyosaki, dia ngomong begini, bahwa kekayaan di alam semesta ini seperti air di samudra yang begitu luasnya, yang tidak akan habis-habisnya kalau kita ambil karena akan masih ada hujan, masih ada air sungai, air tanah yang akhirnya kembali ke kekayaan tadi. Dan dikatakan Robert Kiyosaki bahwa tolong dipastikan waktu kita ngambil air dari samudra tadi atau ngambil kekayaan tadi, please deh, setidaknya Anda bawa ember, itulah pikiran Anda, bukannya sendok teh. Kalau Anda sendok teh nanti anak cucu Anda ngomong, loh kok Anda zaman dulu kok tidak kaya-kaya karena Anda bawanya pakai sendokan teh. Nah sendok teh ini adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita sekecil sendok teh, maka kekayaan kita adalah sesendok teh. Jadi kita terserah, samudra tadi seperti mau diambil pakai sendok teh dia tetap akan ada banyak. Terus kemudian pakai ember dia akan ada banyak. Selama kita membuat nilai tambah, pakai kontainer, pakai pompa, sebagian banyak ratusan dan kita sedot, tetap aja kekayaan itu ada selama kita membuat nilai tambah. Seperti tadi cerita yang di awal, inspirasi dari Nabi Abraham yang bagaimana dia kambing 2 jadi kambing 10. Dia membuat nilai tambah. Gandum 1 genggam jadi berpuluh-puluh kilogram jadi berpuluh-puluh ton bibitnya. Dia membuat nilai tambah. Selama Anda membuat nilai tambah sedemikian banyak, kekayaan ini di alam semesta Anda akan berkelimpahan. 7. Prinsip miliarder yang dicerahkan dan mencerahkan. Mereka yang memberi pasti menerima. Kedengarannya adalah kontroversial. Lu memberi kok menerima. Ketika saya paham ilmu ini, saya bisa mendapatkan kekayaan dengan sangat cepat. Bahwa semakin banyak kita memberi nilai tambah, kita akan semakin banyak menerima uang. Semakin banyak kita memberi nilai tambah kepada banyak orang sekaligus, yaitu dengan faktor kali, maka kita akan mendapatkan uang lebih banyak dengan lebih cepat. Makanya di website saya, www.dahsyat.com, prinsip saya, moto saya adalah semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Ketika kita fokus membuat orang mempunyai benefit, akhirnya kita akan mendapatkan manfaat dan kita akan mendapatkan benefit berikutnya. Hidup ini kita harus selalu membuat nilai tambah dan semakin banyak nilai tambahnya yang tidak pernah terjadi di dalam perusahaan yang lain ataupun barang-barang atau jasa yang lain. Maka ketika Anda jual dengan harga yang layak, Anda bisa mendapatkan benefit yang luar biasa. Sekali lagi saya kasih contoh buku saya, ada 2 CD audio, kemudian saya tambah seminar gratis saya. Saya memberikan something yang lebih yang tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah penerbitan di Indonesia. Sungguh tidak heran ketika buku saya menjadi bestseller karena saya membuat nilai tambah yang begitu luar biasanya. Dan saya juga menggunakan faktor kali, menggunakan penerbit yang sangat-sangat bagus, menggunakan toko buku yang sangat bagus, menggunakan mass media untuk mengumumkan nilai tambah saya. Karena percuma kalau nilai tambah saya begitu besarnya, tapi ternyata tidak ada orang yang tahu, maka mereka tidak akan mengejar dan memberikan uangnya kepada saya. Fokus, selalu kita harus memberikan lebih daripada yang kita terima. Kalau kita hanya menerima 100 dan kemudian kita memberikan juga hanya senilai 100, berarti kita pas layak untuk tidak naik gaji. Kalau kita mau mendapatkan banyak, kita harus memberi lebih banyak lagi. Prinsip ke-8, win-win. Apa maksudnya win-win? Win-win di sini ada 2 macam. Satu adalah win, tangannya menunjuk ke diri sendiri. Kemudian yang kedua baru win, baru menunjuk ke Anda. Cukup bagus, tapi ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus adalah apa? Win, tangannya menunjuk ke orang lain dulu, baru win, menunjukkan ke dalam diri sendiri. Salah satu contoh, ketika kita bisa memastikan bahwa orang lain win, maka kita akan bisa menjadi win. Jangan win dan kita lose, tidak boleh juga. Ataupun orang lose juga tidak baik. Atau kita win, orang lain lose, itu akan sebentar aja orang tidak mau. Contohnya saya mempunyai teman yang sangat-sangat luar biasa. Dia membeli tanah
di satu tempat. Tanahnya ini sudah tidak laku, harganya tinggi, tapi dia mempunyai ide untuk membuat nilai tambah yang luar biasa. Karena uang itu adalah hanya ide, makanya dia jago sekali, yaitu ide yang membuat nilai tambah dan membuat orang lain merasa win terlebih dahulu. Dan benar-benar win, baru kita bisa win. Dan setelah itu Anda akan bisa make money, so much money. Teman saya tadi, ada tanah, harganya 1 juta US. Ini hanya sekedar contoh, tapi true story begitu ya. 1 juta US dia tawar 1,2 juta US. Orang ditawar, loh, selama sejarah itu kalau nawar itu juga pasti lebih murah. Ini kenapa Anda nawar lebih tinggi? Loh, saya mau 1,2, tapi saya 1 juta aja sudah mau, kenapa Anda tawar 1,2 juta? Nah ini, orang ini memberikan, teman saya ini memberikan bahwa yang punya tanah dia win, baru dia minta dia win. Apa yang dia minta? Gini, Anda saya bayar 1,2, walaupun sebelumnya 1 ini adalah sangat-sangat mahal, dan sudah 10 tahun juga tidak laku, saya mau tawar 1,2 juta, karena saya juga ada satu pemikiran begini, saya minta option atau haknya terlebih dahulu, di dalam waktu 1 tahun baru akan kami bayar. Jadi maksudnya option tadi adalah haknya dipindahkan dulu kepada temannya. Biasanya teman saya bisa membuat gambarnya, kemudian ceritanya, membuat desainnya, segala macam bisa ditawarkan, bisa dia dapat duit yang lebih banyak baru dia bayar. Kemudian yang punya, loh nanti kalau tidak laku bagaimana? Terus kemudian Anda batal. Kalau saya batal, apakah ada risiko untuk Anda? Selama ini juga tidak laku. Tapi kalau laku malah jadi 1,2 atau untung 20% dalam waktu 1 tahun. Dia mikir-mikir, betul juga ya, selama ini 1 juta sudah kemahalan, tidak ada orang yang mau. Tapi sekarang 1,2. Kalau dia ternyata tidak berhasil, ya nothing tulus, paling saya jual lagi kepada orang lain. Tapi kalau dia berhasil, saya untung 20%. Dia merasa win. Kemudian dia agree untuk membuat teman saya mempunyai hak terlebih dahulu, bahkan tanpa uang sama sekali. Kemudian apa yang terjadi? Teman saya ini menawarkan tanah ini kepada satu hotel yang besar sekali. Karena tanahnya sangat-sangat luas. Dan hotel ini merasa tidak suka untuk membangun di sini karena jauh dari keramaian, walaupun tempatnya sangat-sangat indah. Tapi masih sangat-sangat mentah, jadi masih takes time untuk membangunnya. Dan ketika dia ragu-ragu, kemudian teman saya ngomong kepada yang punya hotel, tenang aja, kamu datang dulu ke tempatnya, lihat saja. Dan begini, dari gambar, nanti kamu boleh pilih tempatnya, entah berapa luas. Selama itu masih masuk akal, akan kami berikan gratis. Dengan kata gratis ini, teman saya memastikan bahwa orang tadi merasa win. Dan ternyata hotel tadi setuju, wow, karena hotelnya namanya besar, dan begitu dia melihat tempatnya begitu indahnya, dan dia merencanakan bahwa akan ada lapangan golf juga di sana, ada resortnya yang semuanya tepi pantai, pantainya akan dikeruk dan semuanya akan di pinggir-pinggir semua, begitu indahnya. Jadi lautnya begitu luas, masih ada lumba-lumbanya, beautiful sekali. Akhirnya hotelnya sangat terkenal ini setuju untuk membuka hotel di sana. Dan ketika dia setuju untuk membuka hotel di sana, teman saya datang pergi ke tempat yang memiliki lapangan golf yang mendesain lapangan golf yang sangat terkenal di dunia, dan dia ngomong, mari kita buka di sini, hotel di sini sudah buka loh, hotel yang ternama ini sudah buka. Kemudian yang punya lapangan golf yang jago desain ini yang terkenal sekali di dunia, dia mikir-mikir, boleh sih, tapi itu belum prioritas saya. Jawaban teman saya, enggak apa-apa, lihat dulu. Nanti kamu boleh coupling dulu, entah berapa luas, selama masih masuk akal akan kami berikan secara gratis. Oh, kalau gratis boleh juga. Kemudian dia semangat, dia lihat, dia ukur-ukur, kemudian dia minta seperti begini, dan karena masih masuk akal, oke, dikasih gratis. Apa yang terjadi? Valuasi marketnya seketika naik dari 1 juta US, jadi hari ini adalah pada waktu 6 juta US, kemudian dia coupling, dia jual, sebagian dia bayarkan kepada pemilik tanahnya, kemudian dia ketika duitnya mulai di-develop, dimasukin, ketika hotelnya mulai develop, mendadak resort tadi, daerah tadi, areanya total, harganya naik jadi 50 juta US, tanpa uang. Ketika kita memastikan orang lain win, dan kita win, prinsip ini adalah sangat-sangat mencerahkan, membuat orang lain sangat kaya, membuat orang lain sangat bahagia, hidupnya lebih mudah, dan inilah yang harus kita tempuh. Win and win. Orang lain dulu kita pastikan win, baru kita pastikan bahwa diri kita juga win. Prinsip ke-9. Selalu open mind atau terbuka. Bukannya menjadi Mr. Ya Tapi atau Mrs. Ya Tapi atau Miss Ya Tapi. Ketika di awal-awal karir saya, dan sampai hari ini pun, saya masih punya hobi, yaitu mentraktir orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding saya. Dan ketika saya mentraktir mereka, dan selalu saya tanya satu pertanyaan ini.
Kapan Bapak mulai dari miskin menjadi kaya atau dari kaya menjadi sangat kaya? Kapan situasi atau waktu yang ketika Bapak Ibu yang sangat kaya ini berubah dari biasa-biasa menjadi kaya sekali? Percepatannya pada waktu itu berada di mana? Dan seringkali mereka memberikan ide-ide yang begitu luar biasanya. Oh ya, saya pada waktu ini saya membebaskan tanah dan akhirnya dahsyat jadi saya kaya. Nah, kembali lagi pada waktu saya ceritakan ide-ide ini dan akhirnya saya praktekkan sendiri, dan pada waktu orang lain mendengar, seringkali orang tadi ngomong, ya tapi. Contohnya, ketika Robert Kiyosaki datang ke Indonesia dan dia menceritakan bagaimana kita bisa membeli properti hanya dengan uang muka, cicilannya dibayar oleh penyewanya, masih surplus setiap bulannya. Banyak orang ngomong, ya tapi itu kan hanya bisa di Amerika, kalau di Indonesia kan tidak bisa. Ya, tapi kan di Indonesia bunganya 16%, kalau kita utang, kalau disewakan kan cuma 5%, mana bisa gitu. Jadi dia tidak terbuka. Di awal-awal pertama kali saya baca bukunya Robert Kiyosaki, saya juga berpikir, mana bisa? Ya, tapi itu kan di Amerika, di Indonesia kan lain. Dulu saya juga berpikir gitu, ketika saya belajar bagaimana menjadi jutawan atau jutawan dalam US dollar tadi yang bisa dicerahkan dan mencerahkan. Kemudian saya pikir, kenapa tidak? Bisa jadi dalam kondisi tertentu. Akhirnya rahasia ini terbongkar. Akhirnya saya tahu, ternyata bisa beli properti hanya dengan uang muka, cicilannya dibayar oleh penyewanya dan masih surplus setiap bulannya. Bahkan saya akhirnya membuat software dan membuktikan bahwa ternyata bisa. Komposisinya adalah tergantung dari berapa besar uang mukanya, berapa lama cicilannya, dan kemudian berapa banyak penerimaan kita. Kalau kita jago untuk membuat nilai tambah sedemikian sehingga penerimaan kita meningkat, mendadak surplusnya lebih besar, akibatnya cicilannya jadi lebih kecil. Demikian juga kalau utangnya tahunnya lebih panjang, makanya cicilannya lebih kecil. Kalau uang mukanya kita lebih besar, berarti cicilannya lebih kecil. Dengan teknologi ini bahkan akhirnya ketemu yang dipraktekkan oleh murid-murid saya juga dan saya juga praktekkan. Ternyata kita bisa beli properti bahkan tanpa uang muka. 100%, bukan 100%, 120% finance by bank gitu ya. Dan kita sewakan dan masih surplus setiap bulannya. Contohnya misalnya kita beli kos-kosan. Betul, nilai marketnya di situ adalah misalnya kita adalah 5M. Dan ternyata yang jual adalah kepepet sekali, dia benar-benar kepepet. Makanya dia, okelah dia jual, dia mau pindah ataupun dia baru sengketa dan kita berikan nilai tambah dia jual cepat. Jarang sekali orang yang mau beli 5M. Tapi kita ngomong betul kita 5M, tapi saya hanya bayar kepada kamu adalah 4M. Cepat gitu ya. Tapi saya akan utang bank kepada 5M. Boleh enggak? Oh boleh. Nah setelah divaluasi bank, ternyata betul banknya adalah ngomong bahwa itu adalah 5M. Oke, kemudian mendapat kita finance, 20% di finance oleh bank berarti kita 4M. Nah tergantung kalau bunganya berapa misalnya, kemudian kita angsur ternyata misalnya angsurannya 70 juta. Karena diangsur bunganya sekian belas persen dan angsurannya selama 15 tahun. Makanya kita cicilannya plus bunga adalah 73 juta. Ternyata bangunan yang 5M tadi itu ada sekian puluh kamar yang dikos-koskan dan kosnya dalam kondisi penuh. Misalnya kos tadi menghasilkan 60 juta. Lupa kan masih tekor? Yes, bisa jadi. Tapi ketika kita jago untuk membuat nilai tambah untuk kos-kosan tersebut, contohnya kita pasangin internet. Dengan kita pasangin internet, semua kamar wajib internet karena penuh. Jadi kita wajibkan internet. Kalau Anda tidak tertarik juga boleh ganti. Tapi ini nilai tambah yang luar biasa. Hanya satu hari 10.000 nambahnya. Akibatnya satu bulan nambah 300.000 per kamar. Mendadak bisa jadi surplus hasilnya. Kemudian kita buatin salon, kita buatin rumah makan. Atasnya kita kasih menara BTS yang disewakan oleh perusahaan-perusahaan telkom yang ada begitu banyaknya sekarang di Indonesia. Atau dindingnya buat iklan. Segala macam kita buat nilai tambah. Kamarnya kita tambahin AC, walaupun kita modal 1 juta tapi sewanya satu bulannya bisa nambah 200-300 ribu. Nah sama persis. Ini yang terjadi ketika kita fokus dan jago seperti ini, mendadak pikiran kita harus selalu terbuka tadi. Siapa tahu bisa, mendadak kita temukan jalannya bisa. Tapi kalau kita bilang, ya tapi kan itu di sini, nah tapi kan dia begini, mulai BEJ lagi, kita tidak terbuka, stop. Jadi kita mendadak hasilnya jadi sedikit juga. Jadi selalu di prinsip ke-9 ini kita harus selalu terbuka terhadap peluang-peluang dan ide-ide. Kalau dia bisa, caranya gimana ya? Tepatnya gimana? Caranya aplikasi di sini bagaimana? Dan akibatnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hidup kita akan menjadi lebih baik dengan berpikir terbuka. Prinsip ke-10. Kata-kata berkuasa. Apa maksudnya kata-kata berkuasa di sini? Maksudnya adalah
Bila kita menggunakan kata-kata yang positif, tanpa sadar, hati kita jadi positif juga. Dan emosi kita menjadi lebih baik. Dan kita mengambil take action jadi yang lebih baik. Dibanding kita menggunakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak mungkin, kata-kata yang negatif yang sangat-sangat menurunkan semangat kita. Contohnya, pada waktu saya bekerja di sebuah bank, dan waktu bank tadi diras atau orang ngambil uangnya begitu banyaknya, saya ditelepon oleh satu kepala divisi dari kantor pusat, dan dia bertanya kepada saya, "Tung, apa kabar di bank ini?" Saya bilang, "Dahsyat, Pak." Kemudian dia tanya, "Apa? Dahsyat, Pak." Saya bilang, "Apa? Dahsyat, Pak." "Tung, dalam kondisi gini kok kamu ngomong dahsyat, itu yang dahsyat apanya?" "Oh, Pak, saya tuh hanya menggunakan kata-kata untuk membuat saya semangat dan anak buah saya menjadi semangat. Saya tahu kondisinya ini tidak baik, tapi saya janji akan saya buat dahsyat." Saya dimarahin, "Tidak bisa, kamu tidak boleh ngomong seperti gitu." "Oke Pak, itu adalah janji saya bahwa saya akan membuat menjadi dahsyat. Karena saya terpacu dengan untuk membuktikan bahwa kata-kata saya dahsyat. Itu harus terbukti. Dan apa yang terjadi? Akhirnya bank saya pulih pertama kali, kreativitas saya luar biasa, sangat-sangat luar biasa, dan bank saya pulih nomor 1, karena saya tahu persis bahwa akhirnya saya buktikan dan saya telepon kepada beliaunya, "Pak, ini sudah pulih 100%, pada seluruh Indonesia masih turun." Ketika di Indonesia bank ini pulih 20%, saya bilang, "Sudah pulih 286%. Ini kata-kata dahsyat membuat saya menjadi lebih semangat. Secara struktur molekul membuat kita bergetar dan menjadi lebih baik. Ini dijelaskan secara ilmiah oleh Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water. Di sana dia jelaskan ketika saya diminta untuk memberi kata-kata testimoni. Ternyata bahwa air tadi, kalau dikasih kata-kata tulisan yang positif dan diberi kata-kata yang positif, kristalnya berbeda, cantik sekali daripada kata-kata yang dikasih kata-kata misalnya yang negatif. "Kamu goblok." Ternyata kristalnya hancur. Nah, kata-kata terima kasih, I love you, aku sayang kepada kamu, semangat, dahsyat, hebat, saya bisa. Ternyata kristalnya berbeda dengan loyo, tidak berguna, jelek. Nah, karena saya tidak bisa membuktikan, di Masaru Emoto dikatakan bahwa kamu bisa buktikan dengan nasi saja. Nasi yang sudah 12 jam, bukan yang baru dinanak. 12 jam, Anda taruh di dalam satu toples A dan toples B. Toples A, tulisin kata-kata yang positif. Misalnya, terima kasih. Kemudian yang satu toples, kasih kata-kata yang negatif. Kamu bodoh. Atau kalau mau lebih cepat lagi, tulisin yang lebih parah. Kamu bodoh, jelek, jahat lagi. Yang satu kasih tahu bahwa kamu pintar, baik, I love you, aku sayang sama kamu. Atau kamu baik, cantik, I love you, aku sayang pada kamu. Nah, setiap hari setelah ditempel kata-kata tadi, seluruh keluarga suruh ikut aja. Tidak usah disentuh, tapi kita kasih kata-kata. Setiap yang goblok, jahat kamu, jelek kamu, jelek. Kemudian yang satu dikasih kata-kata yang positif. Terima kasih, I love you, aku sayang sama kamu. Terima kasih, I love you, aku sayang sama kamu. Misalnya begitu, kamu cantik deh. Semua satu keluarga. Tes, apa yang jadi? Ketika saya coba sendiri dan begitu banyaknya murid saya mencoba, saya terima begitu banyaknya testimoni, hasilnya menakjubkan. Kata-kata yang negatif, dalam 2 minggu nasinya membusuk dan hitam. Kata-kata yang positif, dalam waktu 3 minggu nasinya masih putih. Seolah-olah kata-kata positif ini melindungi dia dari jamur. Sebetulnya dia juga menjamur, tapi jamurnya lain. Jamurnya adalah ragi, jadi baunya wangi seperti wine. Sedangkan yang satu baunya busuk. Ini yang menarik. Silakan dibuktikan sendiri bahwa kata-kata itu sangat mempengaruhi kristal dalam air. Dan inilah makanya terjawab bahwa doa yang positif, pikiran yang positif, kata-kata yang positif ternyata mempengaruhi manusia menjadi lebih baik. Dulunya tidak ada secara ilmiahnya, sekarang sudah bisa dijelaskan secara ilmiahnya. Manusia 60%, 70% adalah terdiri dari air. Ketika kristalnya positif, energi listrik mengalir dengan baik, segala macam semuanya bagus, mendadak kita jauh lebih sehat, lebih dahsyat, lebih makmur, lebih segalanya dibanding kalau kita menggunakan kata yang negatif. Jadi kalau Anda menggunakan kata-kata negatif, diri Anda akan lebih cepat busuk. Jadi saran saya mulai hari ini, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin kita gunakan kata-kata yang positif. Prinsip ke-11. Anda adalah kekayaan Anda. Kalau tidak percaya, mari kita hitung. Coba tes, ambil kertas sekarang. Tolong tulis, semua harus melakukan. Tolong dihargai mata sebelah kanan Anda. Anda tidak boleh menulis bahwa itu priceless. Anda tidak boleh menulis bahwa itu tidak dijual. Tapi please tolong dikasih harga mata sebelah kanan Anda. Kira-kira berapa? Sebutkan yang terlintas.
Anda harus kasih harga. Oke, sekarang tambah lagi. Tangan kanan Anda, berapa harganya? Oke, sekarang tambah lagi. Kaki kanan Anda, harganya berapa? Ginjal kanan Anda, jantung Anda, berapa harganya? Mungkin triliuner? Puluhan miliar? Puluhan triliun? Betul, sebetulnya memang priceless, kita tidak ada nilainya. Atau tidak ternilai, bukan tidak ada nilainya, tapi tidak ternilai harganya, begitu luar biasanya. Mungkin triliuner segala macam, dan itu pun kita akan sangat-sangat ragu-ragu ketika ada orang mau membeli kepala kita, misalnya begitu. Nah, sekarang bahwa kita adalah kekayaan kita, lebih dalam dari hanya kondisi fisik kita, adalah pikiran kita. Seperti definisi yang pernah saya sebutkan di atas, bahwa uang adalah ide, dan ide datangnya dari pikiran. Kreativitas kita sangat luar biasa, kesehatan kita, dan kemudian energi kita, pikiran positif kita, tindakan positif kita, senyum manis kita, cara bergaul kita, itu adalah sebetulnya aset dan kekayaan kita. Sedangkan kewajiban kita yang menarik semua kekayaan kita, termasuk kemarahan, kebencian, kedengkian, kecemburuan, kata-kata negatif, pikiran negatif, itu sangat-sangat menarik atau istilahnya mengurangi dari kekayaan kita. Jadi mulai hari ini saran saya, kembangkan aset yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu pikiran kita yang positif, pikiran kita yang sangat-sangat kreatif, mental kita yang semangat, kita yang bagus, kondisi kesehatan kita, teman-teman kita, bergaul kita, sikap-sikap kita, yang akhirnya benar-benar membuat kita menjadi kaya dalam dunia materi serta spiritual secara mental dan kesehatan. Prinsip ke-12, kekayaan adalah kebebasan. Ketika orang-orang mulai mengecilkan arti kekayaan, tidak perlu kaya, yang paling penting kan bahagia. Dia mulai menetralisir keyakinannya dia tidak sinkron. Hidup ini penuh pilihan. Kalau Anda mau pilih misalnya kaya dan bahagia, bisa tidak? Bisa jawabannya. Kalau bisa memilih kaya dan bahagia, kenapa harus milih miskin dan bahagia? Sekali lagi, ada orang ngomong, lebih baik kan miskin panjang umur daripada kaya mati muda. Itu pilihan yang sangat-sangat tidak adil. Karena kekayaan adalah kebebasan. Dengan kita kaya, kita bisa berobat kepada dokter yang lebih baik. Dengan kita kaya, kita bisa beramal yang lebih banyak. Dengan kita kaya, kita bisa memilih makanan-makanan yang lebih baik sehingga kita bisa jadi lebih sehat. Dengan kekayaan, kita bisa memilih dokter yang lebih baik sehingga kita bisa lebih panjang umur. Tanpa mengingkari bahwa takdir Tuhan, tapi dalam hal ini manusia diperkenankan untuk berusaha. Dan untuk berusaha, apabila kita kaya, kita bisa berusaha lebih baik. Dengan kekayaan kita bisa mempunyai kebebasan untuk relationship kita. Banyak orang ngomong, Pak, uang itu tidak bisa untuk membeli cinta. Ada orang yang nyeletuk, itu tidak tahu tempatnya aja. Betul, kadang uang tidak bisa membeli cinta ketika orang-orang yang kita dekatin mempunyai keyakinan yang salah tentang kekayaan. Jangan-jangan kalau suami saya kaya nanti kejam. Kalau mertua saya kaya nanti saya dihina. Akibatnya dia tidak mau mempunyai mertua yang kaya ataupun suami yang kaya. Karena dia punya pemikiran dan keyakinan yang salah. Nah, kekayaan sebetulnya adalah kebebasan. Betul, kadang uang tidak bisa untuk membeli cinta. Tapi cinta saya akan jauh lebih indah kalau uang saya banyak. Bisa pergi ke Perancis, seperti yang saya lakukan dengan istri saya. Bisa memberikan hadiah ulang tahun istri Mercedes-Benz. Bisa ngasih jam Rolex, bisa ngasih berlian 4 karat gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Cintanya akan jauh lebih indah ketika uang kita lebih banyak. Kita mempunyai kebebasan lebih banyak untuk mewujudkan cinta kita dengan lebih baik. Demikian juga kita bisa bebas mengatur waktu kita dan hubungan kita dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Kalau kita uangnya kita banyak. Banyak orang ngomong, Pak, orang kaya itu waktunya lebih sedikit karena dia sibuk cari uang. Betul, ada yang seperti itu. Tapi kalau dia sangat-sangat kaya, lebih kaya lagi, dan dia tidak istilahnya menjadi orang kaya yang bodoh, jadi menjadi orang kaya yang pintar, dia meluangkan waktu karena dia sudah bebas secara uang, makanya relationship-nya dia jadi lebih baik, waktu longgarnya dengan anak-anaknya jadi lebih banyak. Jadi, kekayaan adalah kebebasan. Prinsip ke-13, segala sesuatu dimulai dari impian. Dari setiap seminar, orang-orang bagaimana menjadi sukses, selalu dikatakan pentingnya sasaran atau pentingnya goal atau pentingnya impian. Tapi jarang sekali dijelaskan
bahwa bagaimana kita memanfaatkan impian tadi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Lebih baik daripada kita memikirkan terus-menerus impian, kita lebih baik berpikir mulai dari impian. Hari ini adalah milik orang-orang yang sekian ratus tahun yang lalu, atau sekian puluh tahun yang lalu, atau sekian tahun yang lalu, yang berani bermimpi besar dan terus berpikir mulai dari mimpinya dan menyusun rencana untuk mencapai apa yang dia impikan. Dulu orang tidak bisa terbang, sekarang ada pesawat terbang. Dulu televisi setebal 1 meter, sekarang tebalnya 10 cm. Besok televisi bisa digulung, bahkan besok televisi dalam bentuk ballpoint yang bisa 3 dimensi, yang begitu indahnya. Nah, semua ini awalnya adalah dari impian. Dan dari awal impian aja, kalau kita terus berawal dari impian dan kemudian kita tarik turun, dan apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai impian ini, impian tadi akan sangat-sangat luar biasa. Nah, impian ini harus dimulai dari keinginan kita untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Ketika manusia sudah tidak mau menjadi lebih baik lagi, dia akan kehilangan gairah, hidupnya akan biasa-biasa saja. Jadi kita harus terus selalu mempunyai impian yang lebih baik dan lebih baik dari apa yang sudah kita miliki hari ini. Dengan impian tadi, jadi kita jadi lebih semangat, jadi lebih bergairah, jadi lebih maju, lebih berarti untuk orang banyak. Seperti yang dikatakan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits, mulailah dari impian. Bahkan dia lebih parah lagi, dia ngomong, mulailah dari yang akhir. Dia minta pada waktu kita, seolah-olah kita sedang membacakan kata-kata, pada waktu kita sudah meninggal dunia, kita membacakan sendiri, kata-kata apa yang akan kita bacakan kepada diri kita sendiri. Oh, orang ini seperti apa, orang ini bagaimana, orang ini bagaimana. Kita harus membayangkan apa kita maunya terlebih dahulu. Dan kalau kita bisa membayangkan begitu jelasnya, dunia jadi milik kita. Prinsip ke-14. Kejelasan adalah kekuasaan. Kejelasan adalah kekuatan. Semakin jelas impian kita, semakin kita bisa berpikir dan kita merasakan. Kalau Anda kepingin mau rumah yang mewah, Anda datang, Anda rasakan, wow, rumah mewah seperti ini indah sekali. Anda berkunjung ke sana dan Anda benar-benar, aku pengen punya rumah seperti ini. Semakin jelas bawah sadar kita akan terbangkit dan kita akan mencapainya jauh lebih mudah daripada kalau impiannya belum jelas. Dan kita tidak bisa merasakan impiannya, itu lebih parah lagi. Dan ketika banyak orang bilang, saya kepingin lebih kaya. Kaya seperti apa? Saya pengen rumah lebih besar seperti apa? Saya pengen punya mobil bagus seperti apa? Kalau kita bisa test drive, entah mobil Anda, Mercedes-Benz Anda, atau BMW, dan ada berita bagus. Ketika Anda test drive, jarang sekali Anda ditanya, punya duit atau enggak? Jadi tenang aja, kita test drive, kita rasakan, kita get the feeling. Saya mempunyai rumah yang besar, saya punya mobil Mercedes-Benz juga. Tapi dalam hal ini saya melakukan sesuatu hal yang sudah saya lakukan sekian kali, saya sudah test drive sekian kali, saya sudah melihat rumah begitu banyaknya sampai 100 kali lebih. Akhirnya ketika saya bisa merasakan, this is what I really want. Dan ketika saya membayangkan uang yang saya inginkan, ketika saya susah membayangkan, tidak begitu jelas, sampai buku tabungannya saya ambil, saya tulis. Jadi saran saya sekarang, mulai ambil buku tabungan Anda tulis 10 miliar. Dan Anda bayangkan dan rasakan, wih, saya sudah punya 10 miliar. Atau lebih, silakan, mungkin goal Anda 100 miliar. So what? Tapi kita punya goal yang jelas. Saya mau dalam hidup saya punya uang sekian. Yang akhirnya uang tadi menjadi pohon uang. Yang begitu luar biasanya membawa manfaat lebih dari sekedar pada waktu saya hanya hidup. Tapi uang ini terus bermanfaat untuk yayasan saya nantinya. Untuk panti asuhan saya nantinya. Untuk sekolah yang saya bina nantinya. Untuk apapun. Sehingga kita mempunyai warisan yang begitu bermanfaat untuk orang banyak setelah kita tidak ada. Nah kemudian Anda bayangkan uang ini begini. Dan untuk apa nantinya? Untuk begini, saya pengen punya sekolahan, saya pengen punya panti jompo, saya pengen punya yayasan, saya pengen ngajak orang tua saya naik haji, saya pengen ngajak orang tua saya pergi ke Lourdes, apapun. Saya membelikan orang tua saya rumah, saya pengen belikan mobil, apapun. Bayangkan dengan jelas, saya pengen belikan rumah segini besar, saya pengen belikan mobil yang ini, saya sendiri untuk saya adalah seperti ini, dan saya pengen bermanfaat orang begini, saya pengen orang begini. Silakan, semakin jelas adalah semakin kuat, semakin lebih hebat lagi. Prinsip ke-15. Pilih yang menghasilkan, baru pilih yang Anda sukai, baru pilih yang mudah. Dalam memilih pekerjaan ataupun bisnis, seringkali orang terbalik. Yang dipilih adalah yang paling mudah terlebih dahulu. Walaupun tentu dia tidak suka ataupun tidak menghasilkan seperti yang dia inginkan, dia tetap aja yang paling mudah. Contohnya, ketika orang lulus kuliah atau lulus sekolah, pertama kali pekerjaan apapun yang dia terima,
Seringkali dia tekunin sampai dia mati ataupun dipecat ataupun ceritanya di pensiun, dia tidak berubah. Kenapa? Karena dia hanya cari yang mudah. Dalam hidup ini kalau Anda cari yang mudah, Anda dapat yang mudah, tapi belum tentu menghasilkan. Tapi kalau Anda ceritanya cari yang menghasilkan dan yang Anda suka, mendadak hidup Anda akhirnya jadi mudah. Jadi nomor satu di dalam hidup memilih bisnis ini, kita pilih goal-goal kita yang seperti apa. Goal keuangan, goal apapun kesehatan, goal waktu kita, goal relationship kita, goal intelektual, mental kita. Dan kemudian setelah dari goal-goal tadi kita kira-kira butuh uang berapa, butuh biaya berapa. Dan dari biaya berapa kemudian kita, berarti kita membutuhkan uang ini dalam waktu umur sekian. Dari situ baru kita cari bisnis-bisnis apa atau pekerjaan apa yang bisa menghasilkan ke arah sana dalam waktu yang seperti yang saya inginkan. Bisnis tadi banyak sekali. Setelah ditulis, baru kita pilih mana yang kita suka. Setelah kita pilih yang kita suka, karena kalau kita tidak suka, coba bisa dibayangkan. Apakah Michael Jordan ternyata bisa sukses seperti hari ini, ternyata dia sebetulnya tidak suka basket? Tidak mungkin. Madonna ternyata tidak suka nyanyi, tidak suka nari? Tidak mungkin. Nah, kita cari yang kita suka. Boleh tidak yang menghasilkan tapi kita tidak suka? Boleh. Selama secepat mungkin didelegasikan. Tapi saran saya, cari yang suka. Jadi kita cari yang suka, tapi yang menghasilkan suka. Kemudian dari suka, kalau masih ada beberapa, baru kita pilih. Dari yang menghasilkan dan suka, mana yang paling mudah untuk kita capai. Prinsip ke-16, imajinasi lebih unggul dari kemauan. Dikatakan oleh seorang dokter Perancis yang bernama Emile Q, ketika kemauan bertentangan dengan imajinasi, pasti imajinasi yang lebih unggul. Dalam bukunya One Minute Millionaire, Mark Victor Hansen menjelaskan dengan sangat baik. Diberi contoh ketika seorang anak diberitahu, tidak ada monster di kolong. Tenang aja, tidak ada monster kok di kolong tempat tidurnya. Tapi ketika lampu dipadamkan, imajinasinya menggila. Dan akhirnya anak tadi ketakutan. Nah, kalau Anda ingin menenangkan anak tadi, Anda akan lebih sukses kalau kita menggunakan imajinasi ketimbang logika. Anda bisa ngomong, jangan khawatir sayang, monster-monster di rumah kita bukan tipe yang suka melukai anak-anak. Ayah, ibu hanya membiarkan masuk monster-monster yang melindungi anak-anak. Tenang, yang dibawa ini adalah yang sangat baik dan melindungi Anda. Kita yang dewasa pun tidak ada bedanya. Dan monster yang kita bayangkan itu pun tidak kalah menyeramkan dibanding monster pada waktu kita kecil. Pernahkah Anda berpikir begini, saya tahu kalau saya kenalan dengan orang ini, hidup saya jadi lebih sukses. Tapi kemudian Anda menahan diri, Anda takut ditolak. Tentu kita semua pernah melakukan. Ini yang terjadi. Kita benci sekali tampak seperti orang bodoh, kita benci sekali ditolak. Tapi kesakitan ditolak ini hanya imajinasi saja. Nah, kalau kita imajinasikan ditolak dan kita bisa bayangkan bahwa ternyata kita bayangkan kalau kita diterima ternyata kita nikmat sekali, dan kita bayangkan kalau ditolak paling tidak, ternyata cuma biasa aja. Kalau ditolak saya senyum aja dan dia juga tersenyum. Atau kita bayangkan bahwa dia menolaknya juga sangat lembut dan ternyata kita bayangkan juga dan kita imajinasikan kalau dia nerima, wow, kita akan sangat-sangat sukses dan sangat-sangat luar biasa jauh lebih sukses dari hari ini. Maka kita akan berani minta bantuan, kita akan berani mengajukan kerjasama dengan orang-orang yang terbaik di dunia, dan kita berani belajar dari orang-orang yang terbaik di dunia. Sesuai dengan prinsip ke-16 ini, bahwa imajinasi lebih unggul dari kemauan, maka mari kita bayangkan skenario yang terbaik, film-film yang terbaik, proyeksikan hasil-hasil yang sebaik mungkin. Dengan imajinasi seperti itu kita menjadi lebih bersemangat. Prinsip ke-17, pertanyaan yang benar menghasilkan jawaban yang benar. Kenapa orang takut dan mempunyai imajinasi yang salah? Seringkali karena mereka bertanya dengan cara yang salah, akibatnya imajinasi yang salah keluar. Contohnya ketika orang mau memulai bisnis, dia tahu bahwa dia suka sekali di bisnis ini, dia tahu sekali bahwa dia bisa belajar dan bahkan dia sudah belajar dari yang terbaik di bisnis ini. Tapi ketika dia mau melangkah, dia takut. Kenapa kok dia takut? Kenapa kok dia membayangkan imajinasi yang salah, yang menakutkan? Karena dia seringkali di dalam otaknya bertanya sesuatu hal yang salah. Contohnya, dia bertanya, kalau nanti gagal gimana ya? Kalau nanti ditipu bagaimana ya? Kalau nanti karyawannya curang bagaimana ya? Dengan pertanyaan-pertanyaan semua ini langsung keluar imajinasinya. Iya, kalau curangi gimana ya? Kalau gagal gimana? Wah, kalau rugi bagaimana? Akibatnya dia takut. Nah, supaya imajinasi kita benar, pertanyaan yang benar menghasilkan jawaban yang benar. Kita tanya kepada diri kita, kalau saya
tidak mulai hari ini, ruginya apa? Kalau saya mulai hari ini, untungnya apa? Supaya kemungkinannya berhasil lebih tinggi, apa yang harus saya siapkan? Supaya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi, siapa yang harus saya ajak kerjasama? Supaya kemungkinan berhasil lebih tinggi, apa yang harus saya pelajarin terlebih dahulu? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, jadi kita jauh lebih siap dan kita tetap berani melangkah. Ketakutan itu selalu akan ada, kekhawatiran selalu akan ada, keraguan akan selalu ada, kemalasan akan selalu ada. Tapi orang yang sukses, walaupun dia ragu-ragu, walaupun dia malas, walaupun dia khawatir, walaupun dia takut, dia tetap take action. Dia tidak dibiarkan ketakutannya dia menghentikan dia. Ketakutan ini membuat kita jadi lebih waspada dengan cara bertanya seperti tadi, yang akan mengakibatkan kita jauh lebih siap dan akhirnya kita jauh lebih sukses, bukannya menghentikan. Contoh berikutnya tentang bagaimana pertanyaan akan membimbing kita membawa hasil yang besar. Ketika saya mempunyai penghasilan sekian, misalnya sebut kata A rupiah, saya selalu tanya, kalau saya bisa mencapai A dalam waktu 1 tahun, kenapa tidak dalam 1 bulan? Bagaimana caranya bisa mencapai A ini dalam 1 bulan? Ketika A dalam 1 bulan saya challenge, saya tantang diri saya sendiri. Bagaimana A ini saya bisa dapatkan dalam waktu 1 hari? Caranya? Nah, ketika otak kita dipaksa berpikir seperti itu dan hasilnya sangat mengagumkan, keluarlah begitu banyaknya kreativitas sedemikian saya bisa mencapai apa yang saya hasilkan dalam 1 tahun bisa dihasilkan hanya dalam waktu 1 hari. Saya tanya, saya harus belajar apa? Siapa yang sudah bisa? Siapa yang punya penghasilan seperti ini? Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mendadak saya menemukan partner-partner yang tepat, saya menemukan cara-cara yang tepat, saya menemukan ilmu-ilmu yang tepat. Selalu challenge diri Anda, tanya untuk menjadi lebih baik. Prinsip ke-18. Apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada artinya sampai kita yang memberi arti. Contoh favorit saya, ada 2 orang wanita yang di Amerika dan diperkosa oleh 4 orang. Yang satu memberi arti bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Saya dikotorin, saya tidak ada artinya, sekarang saya jadi sampah. Kalau dia memberi arti seperti itu, apa yang akan dia lakukan? Betul sekali, dia bunuh diri. Tapi yang satu, sama-sama diperkosa, dia memberi arti yang berbeda. Dia memberi arti begini, ini panggilan Tuhan. Saya tahu kejadiannya tidak baik, tapi pasti Tuhan menginginkan saya menjadi lebih baik karena kejadian yang tidak baik ini. Dia memberi arti apa? Saya harus belajar bela diri. Dia memberi arti apa? Saya harus berarti untuk orang banyak, saya harus mengajarkan bela diri kepada wanita yang lain. Dia keliling dunia, dia belajar bagaimana caranya bela diri, dan kemudian dia pulang di Amerika dan dia mendirikan satu organisasi yang namanya Women Self Defense. Dia menikah, dia bahagia, dan dia tidak pernah mengingkari bahwa dia pernah diperkosa. Tapi dalam hal ini dia malah menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hidupnya dia, karena dia memberi arti yang membuat dia menjadi lebih baik. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada artinya sampai kita yang memberi arti. Jadi pastikan entah kegagalan kita ataupun cerita-cerita jelek ini tadi yang terjadi atau suatu hal yang tidak baik, yang pasti sebetulnya selalu ada di dalam hidup ini, yang kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Pastikan kita memberi arti terhadap kejadian tadi sehingga kita besok bisa menjadi lebih baik karena kejadian hal itu. Kasih bimbing pakai pertanyaan seperti jurus yang ke-17 tadi. Apa yang saya harus pelajarin dari kejadian ini yang akan membuat saya besok jadi lebih baik? Atau kita harus tanya, apa yang harus kita pelajarin karena kejadian ini yang akan membuat saya besok jadi lebih baik? Lebih kuat, lebih hebat, lebih kaya, lebih harmonis, lebih apapun. Prinsip ke-19. Untuk menjadi miliarder yang mencerahkan, kita perlu harmonis antara keinginan, keyakinan, dan cara kerja. Nomor 1, untuk menjadi kaya, kita sudah sangat-sangat dipastikan bahwa kita harus menginginkan kekayaan tadi. Yang kedua, bahwa kita benar-benar ceritanya mempunyai keyakinan-keyakinan yang tepat. Salah satu contoh, ketika orang mempunyai money blueprint atau keyakinan yang salah di dalam hatinya dia, bahwa orang kaya itu adalah pelit, orang kaya itu adalah kikir, orang kaya itu adalah sengsara. Akibatnya dia tidak mau kaya karena otaknya hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Atau dia bisa ngomong, orang kaya itu pasti dengan cara merugikan orang lain. Saya beri contoh, misalnya pada waktu ketika saya pindah rumah ke yang luar biasa bagi orang rata-rata gitu ya. Terus kemudian juga
punya mobil ganti-ganti, bukan ganti, sebenarnya tambah baru dan bagus-bagus. Saya masih tinggal di rumah yang lama. Di rumah yang lama, mendadak tetangga saya tanya kepada sopir saya, itu Pak Tong itu kok mendadak bisa kaya begitu tuh, apa korupsi ya? Nah, ini keyakinannya dia. Dia tanpa sadar punya keyakinan. Oh, orang yang kaya itu pasti karena korupsi. Nah, karena saya tidak korupsi, pantesan saya tidak kaya. Ini keyakinannya dia. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, bahwa orang yang kaya harus melalui korupsi, dan dia tidak suka korupsi, dia merasa pantas dia miskin. Dia menerima dirinya bahwa dia miskin. Nah, keyakinan ini harus sampai menjadi dalam sekali identitas. Identitas itu adalah penerimaan diri bahwa kita layak kaya. Dan kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi kaya. Dan kaya yang membawa berkat untuk orang banyak. Kaya yang mencerahkan, kaya yang membuat orang lain jadi kaya. Kaya yang membuat orang lain hidupnya lebih mudah. Kaya yang membuat orang lain hidupnya jadi lebih semangat, lebih sehat, lebih baik. Hubungannya dengan family-nya jadi lebih harmonis. Apapun jadi ceritanya, kita menjadi kaya karena membuat orang lain jadi lebih baik. Dan berikutnya adalah cara kerja. Cara kerja ini juga sama persis. Kalau cara kerjanya dia tidak yakinin bahwa itu baik sesuai dengan keyakinannya, untuk mencapai keinginannya, dia susah sekali menjadi kaya di bidang itu. Saya pribadi ketika misalnya harus membuat orang lain menjadi rugi, saya tidak senang sekali. Saya tidak mau membuat orang lain ceritanya ikut. Walaupun dalam lingkungan hari ini saya mempunyai teman-teman yang jago goreng saham dan ngajak ayo kita goreng sahamnya. Kita akan jadi nilainya jadi tinggi sekali dan kemudian kita jual dan kemudian kita keluar kita kaya. Bagi saya susah sekali kaya dengan seperti itu. Cara kerja yang berbeda karena tidak sesuai dengan keyakinan saya. Saya mau bahwa kaya dengan cara membuat nilai tambah untuk orang yang banyak. Dan Anda harus selaras cara kayanya. Dan Anda yakinin bahwa cara kaya ini adalah positif untuk orang banyak. Lakukan. Keyakinan Anda bahwa Anda layak untuk jadi kaya. Dan Anda ditakdirkan secara identitas bahwa Anda pasti kaya. Dan keinginan Anda kaya juga benar bahwa itu kaya dengan cara membuat orang lain jadi lebih baik. Saya doakan Anda akan kaya. Amin. Prinsip ke-20. Otak kita bagaikan magnet. What we think become things. Thought become things. Rahasia yang paling dahsyat di dalam alam semesta ini dari seluruh ahli-ahli yang luar biasa, kaya, sukses, terkenal di dunia-dunia ini adalah satu saja, yaitu rahasia pikiran. Pikiran menjadi benda. Kalau tidak percaya, coba lihat sekitar kita, apapun yang buatan manusia atau yang ada sentuhan manusia, entah hotel yang besar, pabrik, alat komunikasi, alat transportasi, tadinya awalnya ada di dalam pikiran manusia dan akhirnya menjadi benda. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang memenuhi dalam pikiran kita akan menjadi. Kalau kita berpikir sesuatu hal yang indah, terjadilah keindahan tadi. Kita berpikir kekayaan, kita akan mendapatkan kekayaan tadi. Kelemahannya adalah dua. Orang tidak cukup sabar, jadi pada waktu dia berpikir bahwa yang saya pikirkan akan menjadi kenyataan, seperti lampu Aladin, tapi lebih indah dari sekedar lampu Aladin. Lampu Aladin hanya bisa 3 permintaan, tapi otak kita bisa minta banyak sekali dan semuanya bisa terkabul. Nah, kelemahannya tadi yang pertama, kita tidak cukup sabar. Pada waktu kita berpikir, ya saya bayangkan, saya rasakan, ini prinsipnya, bayangkan dan rasakan, tulis apa yang Anda inginkan, Anda bayangkan, tempel gambarnya yang Anda inginkan, datang survei, kemudian Anda rasakan, Anda feel so good. Otak Anda attract, menarik kejadian seperti itu. Hanya pada waktu kita tidak tercapai, seringkali kita, tak mungkin. Apa yang jadi? Ya tidak mungkin. Selesai, gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh lampu Aladin, what you wish become my command. Ketika Anda merasa bahwa itu tidak mungkin, ya selesai. What you wish become my command. Tidak mungkin, tamat, selesai. Itu kelemahan pertama. Jadi kita tidak cukup sabar untuk berpikir positif seperti tadi. Yang kedua, banyak hal-hal yang negatif terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup ini adalah tidak banyak ada hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita tanpa sadar mempengaruhi cara berpikir kita. Contohnya pada waktu pagi hari kita mungkin kesandung, terus kemudian kita ngomong, aduh hari ini kok sial toh. Apa yang jadi? Pernah tidak Anda mengalami ketika di awal hari kita merasa suntuk atau sial, ternyata sepanjang hari kita sial terus. Ini yang terjadi. What we wish become. Apa yang kita pikirkan, yang paling memenuhi otak kita menjadi kenyataan. Obatnya sebenarnya sederhana, yaitu pada waktu kita bangun tidur, kita ngolet dan kita tarik nafas panjang-panjang dengan cara tetap tersenyum. Kita tarik nafas panjang-panjang dan kita katakan terima kasih Tuhan. Oh yes.
Dan obatnya juga gampang. Pada waktu kita mempunyai kebiasaan ngolet dan kita katakan terima kasih Tuhan, kita mulai menyelaraskan diri kita bahwa kita terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tahu bahwa Anda menghendaki saya menjadi lebih baik. Jadi tenang, kalau misalnya kita kesandung, oh Tuhan terima kasih Anda membuat saya harus lebih hati-hati. Terima kasih Tuhan. Nah, ketika seperti itu, jadi kita memberi arti yang positif, otak kita dipenuhin hal-hal yang positif. Ketika ada orang menentang adanya positive thinking, dia belum tahu proses berikutnya. Saya tidak menentang adanya negative thinking selama itu membuat Anda menjadi lebih baik. Ketika Anda waspada, wah jangan-jangan nanti ada yang nyuri. Nah kalau Anda yang nyuri, Anda jadi tindakannya positif dan kemudian Anda tenang. Kemudian Anda periksa, dikunci, digembok, kemudian Anda tidur, rileks, dan Anda damai. Terima kasih Tuhan, Anda sudah membuat saya melakukan tindakan menjadikan aman. Ketika Anda ngomong dengan kata dibalik menjadi aman, jadi aman sungguhan. Tapi kalau Anda terus berpikir jangan-jangan dicuri, tanpa sadar Anda dapat pencurian yang banyak sekali. Ini aneh sekali gitu ya. Tapi dalam hal ini kita harus fokus kepada hal-hal yang kita inginkan. Dan ketika terjadi suatu hal yang tidak inginkan atau terjadi negative thinking, kita harus buat jadi lebih waspada. Dan kita lakukan kewaspadaan tadi. Dan kemudian kita bilang, terima kasih Tuhan, Anda membuat saya jadi lebih aman, lebih waspada. Dan sekarang saya jadi lebih tenang. Terima kasih atas keamanan yang sudah kamu berikan. Ini hasilnya jauh lebih baik daripada kita terus jadi neurotik atau istilahnya sakit. Terus berpikir hal-hal yang negatif. Jadi kita terus fokus kepada yang positif yang kita inginkan. Satu cara lagi ketika kita berpikir negatif, kita juga bisa cubit diri kita, ayo positive thinking. Negatifnya diamankan, kemudian kita positive thinking. Prinsip ke-21. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Selalu ingat, ada peribahasa. Ketika muridnya siap, gurunya datang. Ketika kita berjuang, mendadak banyak sekali yang membantu kita. Dikatakan oleh Buckminster Fuller, ketika kita bertekad untuk mencapai sesuatu hal yang baik untuk diri kita, baik untuk orang banyak, baik untuk alam semesta, baik untuk Tuhan, selalu di saat-saat kritis, tidak pada waktu yang lain. Selalu di saat-saat kritis. Alam semesta akan mendukung kita untuk mencapai hal yang kita inginkan. Buckminster Fuller adalah guru yang sangat-sangat dihormatin oleh Robert Kiyosaki, sangat dihormatin oleh Mark Victor Hansen yang mengarang buku One Minute Millionaire, yang mengarang Chicken Soup for the Soul yang bukunya laku 100 juta buku. Bahkan Mark Victor Hansen pun pernah menjadi driver, pembantu umum, asisten dari Buckminster Fuller. Orang yang sangat-sangat bijaksana ini, yang ahli fisika ini, persis kata-kata yang sama juga dikatakan oleh Profesor Yohanes Surya, ahli fisika di Indonesia yang sangat-sangat ilmiah. Dia mengatakan mestakung katanya. Semesta mendukung. Di mana ketika dalam titik kritis, selalu di dalam titik kritis, alam semesta akan mendukung Anda untuk mencapai perubahan yang Anda inginkan. Prinsip ke-22. Berbagi artinya memiliki lebih. Ketika orang-orang mempunyai prinsip, ketika saya kaya, saya akan berbagi. Miliarder yang dicerahkan mempunyai prinsip yang terbalik. Ketika dia mulai memberi, maka dia akan menjadi lebih. Ini yang menarik, kelihatannya bertolak belakang. Ketika kita mulai membagikan harta kita, ternyata kita merasa bagus dan kita merasa baik. Akibatnya otak kita menjadi magnet. Kita merasa berlimpah dan otak kita menjadi magnet dan akhirnya kita berlimpah sungguhan. Pernahkah Anda memberikan kepada pengemis entah 10.000 atau bahkan 100.000 rupiah? Tes, lakukan. Ada yang menyenangkan pada kita beri. Betul, 10.000 atau 100.000 tidak membuat kita menjadi miskin. Tapi kita membuat diri kita merasa jauh lebih kaya dan bahagia ketika kita bisa memberikan satu dengan tulus kepada orang lain. Dan ketika kita feel good, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih. Alam semesta akan mendukung kita benar-benar menjadi lebih. Prinsip ke-23. Tidak nyaman berarti kita sedang tumbuh. Ada penelitian di sebuah fakultas. Ketika ada ulat yang menjadi kepompong, pada waktu dia mulai keluar dari kepompongnya, kupu-kupu tadi mau keluar dari kepompongnya, dipermudah. Pada waktu itu dipermudah, dibukain kepompongnya, dan akibatnya apa yang terjadi? Kupu-kupu tadi jatuh dan dia mati, dia tidak bisa terbang.
Ternyata didesain oleh alam semesta, pada waktu dia mau keluar dari kepompongnya, dia merasa tidak nyaman. Dia bergerak, dan ketika dia bergerak dan mendorong seperti ketidaknyamanan tadi, ternyata itu membuat aliran-aliran, istilahnya zat-zat yang penting di dalam sayapnya, sehingga sayap dari kupu-kupu tadi siap dan kuat untuk digerakkan, sehingga kupu-kupunya bisa terbang. Tapi kalau dipermudah, hasilnya ternyata malah membuat kupu-kupu tadi mati. Setiap penghancuran itu adalah proses dari satu penciptaan. Ketidaknyamanan itu adalah awal dari kita tumbuh menjadi lebih baik. Ketika orang mau tumbuh, ototnya menjadi lebih besar. Ketika dia latihan 1-10, itu sudah paling berat. Ototnya pada hitungan keberapa akan tumbuh? Bukan ke-10, ke-12, ke-13, atau bahkan ke-16 baru dia tumbuh. Ketika dia keluar dari zona nyamannya, ke-11, 12, ketika dia berlatih ototnya seperti itu, seperti halter atau misalnya angkat beban, yang terjadi ototnya bertambah besar. Nah, ketika kita mengalami satu tantangan di dalam hidup ini, selalu pegang prinsip ini. Ketika saya merasa tidak nyaman, berarti saya akan menjadi lebih baik karena hal ini. Tidak nyaman berarti tumbuh. Prinsip ke-24. Miliarder yang dicerahkan mempunyai prinsip bahwa dia harus terus belajar dan berkontribusi untuk bangsa dan negara, untuk alam semesta. Kata-kata globalisasi di zaman dulu itu hanya sekedar kata-kata. Di saat ini, dunia menjadi satu, teknologi dengan kecepatannya yang luar biasa, produk dari Cina bisa masuk ke Indonesia, Indonesia bisa masuk ke tempat di mana-mana. Contohnya tadinya di dalam satu daerah, di Bandung misalnya, begitu banyaknya pabrik tekstil yang membuat orang jadi kaya raya di sana, mendadak pabrik tekstil harus tutup karena begitu banyak saingan dari Cina, barang-barang yang begitu murahnya dan dengan mutu yang lebih baik. Dan kalau kita terus mau belajar dan kita waspada dan terbuka pikirannya, bedanya dengan open mind, kita menyaksikan dan oke, ada peluang-peluang, tapi setelah ada peluang kita harus belajar untuk menangkap peluang tadi. Prinsipnya begini, kita akan menjadi lebih baik ketika kita belajar dari yang terbaik. Curahkan waktu kita 80% untuk belajar dari orang-orang yang lebih baik atau terbaik di bidang yang kita kepingin sukses, dan 20% belajar di bidang apapun, termasuk bidang yang kita tidak suka, termasuk belajar kepada orang-orang yang tidak berhasil. Saya pribadi juga belajar, saya curahkan waktu saya belajar dari yang terbaik di dunia, termasuk Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Jay Abraham, Robert G. Allen, Mark Victor Hansen, Jim Rohn, semua banyak sekali guru-guru yang saya terus komitmen untuk belajar. Yang terakhir saya belajar kepada T. Harv Eker. Belajar sama siapapun, semua saya datangin, saya terus belajar, komitmen untuk terus belajar. Saya belajar bukan hanya bisnis, saya belajar properti juga, saya belajar saham, saya belajar internet. Walaupun saham saya tidak begitu suka, saya tetap open mind karena itu adalah bukan hanya sekedar open mind. Yes, saya juga mau belajar gitu ya. Kita belajar lagi. Ya betul ada peluang di situ, tapi kita terus belajar. Dan ketika saya belajar, saya mau jadi master di bidang itu tadi, dan saya fokus, dan kemudian saya juga curahkan waktu belajar kepada orang-orang lain yang gagal. Kenapa kok dia gagal? Apa saya pelajarin dari dia? Sebenarnya saya tidak perlu mengulangi hal yang sama. Jadi saran saya selalulah komitmen untuk belajar, dan saya tahu ketika Anda mendengarkan CD audio ini, sebenarnya Anda sudah komitmen untuk terus belajar, dan mulai saat sekarang, terus curahkan waktu untuk belajar. Saya di dalam 1 tahun, saya minimal adalah datang di 4 seminar, dan kemudian saya minimal baca 12 buku. Yang jelas, saya mempunyai rekor dalam 1 bulan sudah 16 buku. Saya terus komitmen untuk mendengarkan CD-CD audio. Saya curahkan uang, waktu, dan energi untuk terus belajar. Dan take action sehingga nasib saya bisa berubah. Berapa uang, waktu, dan energi yang Anda curahkan?